Selamat datang rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya di mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, yaitu mengenai tugas video safety case, analisis dan skenario yang diampu oleh Profesor Dr. Heri Hermansyah, ST, M.Eng, IPU. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Danang Bilaksono, saya biasa dipanggil Danang. NPM saya 2206000240 dan saya memiliki basic disiplin teknik elektro. Untuk kasus yang saya angkat adalah mengenai BP Refinery Explosion in Texas 2005. Di sini saya membaginya menjadi 4 bab utama. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi kasus tentang terjadinya ledakan di refinery BP. Yang kedua adalah mengenai analisis fault tree dan event tree yang akan saya lakukan. Dan kemudian untuk 3 dan 4-nya yaitu usulan skenario desain preventif dan skenario desain mitigatifnya. Oke, untuk yang pertama, deskripsi kasus. Ledakan tersebut bisa kita lihat terjadi pada tanggal 23 Maret 2005 di Texas pada pukul 1.40 siang. Kalau bisa saya tunjukkan, di sini adalah tempat fotonya untuk kejadian setelah ledakannya. Bisa kita lihat bahwa efeknya cukup luas juga. Dari data yang didapatkan, korban meninggal sebanyak 15 orang dengan korban luka 180 orang. Hal ini dikarenakan saat startup dari refinery tersebut masih ada pekerjaan di sekitar area dari subkontraktor dan juga untuk turnaround di plant lainnya. Kerugian yang ditaksir yaitu mencapai 1,5 miliar USD dan juga penyebab dari kegagalan tersebut adalah dari level alarm pada raffinate splitter tower atau distillation tower yang berisi campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon yang mengisi di distillation tower tersebut yang digunakan untuk startup plant dikarenakan level alarm terdapat kegagalan sehingga tidak dapat dideteksi level dari campuran hidrokarbonnya. Setelah itu berlanjut ke overflow dari raffinate splitter tower menuju ke blow down drum and stack sehingga hidrokarbon yang panas dan menghasilkan flammable gas akhirnya keluar dari blow down drum dan menyambar kendaraan di sekitarnya yang sedang menyala dan menimbulkan ledakan. Berikut bisa saya tampilkan, mohon maaf, proses flow diagram dari BP Explosion Texas, bahwa substan tersebut masuk ke dalam raffinate splitter tower ketika terjadi kegagalan level alarm high dan level alarm low, serta dari level transmitter tersebut juga terjadi kegagalan, sehingga dari field tidak bisa dilihat indikasi ketinggian substan di dalam splitter tower tersebut, overflow tersebut sehingga masuk ke dalam safety release valve dan disalurkan menuju ke blow drum and stack, sehingga ketika debit masuk tidak sama dengan debit keluarnya, terdapat keluaran dari stack yang timbul dan juga dari drainage-nya ke sistem pembuangan, sehingga ketika hidrokarbon tersebut dibuang maupun keluar dari stack-nya muncul hazardous gas yang akhirnya menyambar ke kendaraan dekat plant tersebut sehingga terjadi ledakan. Analisis yang saya gunakan adalah yang pertama FTA atau fault tree analysis. Di sini adalah standar metode atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan. Mohon maaf. Jadi untuk FTA sendiri, cara kita mengidentifikasinya adalah dengan mempertimbangkan faktor terjadinya kegagalan dan juga akhirnya kita bisa menemukan penyebab-penyebab dari kegagalan tersebut, seperti yang bisa saya tampilkan di foto samping ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai ETA atau Event Tree Analysis. ETA tersebut fungsinya adalah untuk merepresentasikan urutan kejadian yang saling eksklusif dari suatu peristiwa risiko awal atau initial event sesuai alur fungsi atau tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Yang perlu kita underline di sini adalah tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Jadi di sini kita lebih menganalisis kepada sistem yang digunakan untuk menghandle kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan atau unpredict condition tersebut, namun masih terjadi kegagalan dari sistem yang kita gunakan tersebut. Oke, untuk yang pertama hasil FTA-nya di sini saya sebagai mains-nya saya tulis ledakan
di BP-nya. Di sini saya membagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, ignition, oksigen, dan source, dan menggunakan gate N, yang artinya ledakan BP ini tidak akan terjadi ketika tidak ada 3 hal berikut. Untuk ignition sendiri, saya breakdown menjadi 2 poin, yaitu terdapat pekerjaan panas dan sumber panas lain. Pekerjaan panas itu dikarenakan plant tersebut sedang turn around atau sedang perbaikan untuk startup ulang, sehingga pekerjaan panas masih terdapat banyak dilakukan di sekitaran plant. Kemudian untuk sumber panas lain ini merepresentasikan sebagai sumber-sumber panas seperti yang case-nya di BP explosion adalah kendaraan yang dinyalakan di sekitaran plant yang akan di startup. Kemudian oksigen adalah salah satu penyebab dari ledakan BP juga. Untuk source saya bagi dan breakdown menjadi 2 hal. Yang pertama kegagalan valve, yang kedua adalah distillation tower overflow. Jadi untuk kegagalan valve ini bisa disebabkan karena kurangnya maintenance dan juga uncontrolled risk condition. Jadi untuk kurang maintenance dan uncontrolled risk condition tersebut adalah untuk kurang maintenance seperti tidak detailnya ketika plant di shutdown tidak dilakukan maintenance secara menyeluruh. Kemudian untuk uncontrolled risk condition adalah seperti hal-hal yang sudah dilakukan memenuhi untuk maintenance-nya tapi masih terdapat case yang tidak bisa dikontrol. Seperti sudah diperbaiki namun masih terdapat kegagalan. Kemudian untuk distillation tower overflow itu saya breakdown menjadi 2 sesuai dengan case yang muncul. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara shift operator dan juga tidak adanya prosedur risk assessment. Kurang komunikasi antara shift operator tersebut dikarenakan ketika persiapan startup yang dimulai dari 1 hari sebelumnya tidak terdapat logbook yang jelas untuk handover informasi dari shift sebelumnya ke shift untuk startupnya. Sehingga terdapat misinformasi yang mengakibatkan tidak menyeluruhnya informasi yang didapatkan dan misoperation ketika startup. Kemudian untuk tidak adanya prosedur risk assessment itu adalah tidak adanya checklist yang dikhususkan untuk memitigasi risk yang akan terjadi ketika akan dimulai startup. Untuk hasil ETA-nya, di sini saya membuat untuk inisiatif event-nya adalah explosion-nya, dan setelah dilakukan ETA didapatkan 5 poin. Yang poin tidak terjadinya api itu probability-nya cukup besar, 2 kali 10 pangkat minus 3, dan yang paling kecil adalah tidak terkontrolnya api dengan tidak adanya warning alarm ke CCR atau Central Control Room. Dan dari sini untuk kejadian BP ini itu masuk ke dalam yang uncontrolled fire with no alarm dikarenakan ledakan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tanpa notifikasi ke CCR atau operator roomnya. Untuk skenario desain preventif yang saya tawarkan, yang pertama yaitu dengan membuat redundant field instrument. Bisa kita dari yang saya lihat dari video kejadian tersebut bahwa kegagalan itu pada mulanya diakibatkan karena kegagalan field instrument seperti untuk LAH dan LAL-nya serta LT-nya atau transmitter dari levelnya. Sehingga dengan penambahan redundant FI tersebut bisa mengantisipasi kegagalan pengukuran lapangan. Sehingga ketika salah satu field instrument itu gagal, masih ada backup field instrument yang digunakan untuk menotifikasi ke CCR room. Atau apabila 2 FI ini mendapatkan nilai yang cukup berbeda, margin error yang cukup jelas, itu bisa jadi bahan untuk mitigasi lebih lanjut ketika tahap operasinya. Kemudian yang kedua adalah menambah safety interlock atau seal di DCS-nya sebagai langkah preventif untuk shutdown sistem ketika ada malfunction atau unwanted operation. Sehingga ketika ada kegagalan field instrument bisa langsung nge-interlock di sisi DCS-nya dan operation bisa stop, dan itu diharuskan operator untuk memitigasi secara menyeluruh kegagalan yang terjadi di plant tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menambah gas detection system. Jadi ketika di refinance blowdown drum hingga ke blowdown drum itu terdapat malfunction yang ketika pembuangan hidrokarbon ke sewer dan juga overflow ke stack-nya, itu apabila kita menggunakan gas detection system bisa menjadi salah satu
acuan yang digunakan untuk shutdown sistem. Jadi sebagai notifikasi, sebagai early notification untuk operatornya. Kemudian selanjutnya menggunakan pre-startup safety review atau PSSR. PSSR ini biasanya digunakan dari technical point of view dan juga safety point of view. Jadi ketika akan memulai suatu pekerjaan yang cukup besar seperti startup tersebut, segala teknikalnya harus comply sesuai dengan safety point of view juga. Jadi tidak hanya secara teknikal yang accepted aja, tapi juga tetap harus memperhatikan safety point of view. Kemudian melarang penggunaan kendaraan di plan itu adalah salah satu langkah yang bisa digunakan, yaitu dengan melakukan studi ulang untuk mencari safety distance dari plan tersebut yang terdapat hazardous chemicals-nya, menggunakan HAZOP maupun berdasarkan standar-standar yang ada seperti standar dari IEC untuk hazardous substance, dan dengan menambahkan safety factor. Jadi sehingga ketika ada kendaraan di plan itu masih termaintain jarak yang cukup jauh sebelum bisa mengignite ledakan ke proses plan. Kemudian yang selanjutnya adalah checklist saat memulai dan mengakhiri pekerjaan shift. Ini adalah sebagai langkah yang seharusnya dilakukan karena ketika pergantian operator atau shift dari beberapa jam yang dilakukan oleh operator, itu sebagai handover informasi agar tidak terjadi misleading information yang digunakan oleh operator yang selanjutnya. Jadi tidak ada yang overlook saat akan memulai pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan dari operator sebelumnya. Oke, kemudian untuk skenario desain mitigatif, itu saya di sini mendapatkan 2 poin. Yang pertama, menambah verification system di area blowdown, sehingga ketika terjadi kegagalan, verification system yang cukup komprehensif ini dapat menekan efek dari ledakan maupun kebakaran tersebut yang tidak menyebar cukup luas. Kemudian yang kedua adalah menambahkan automatic shut-off valve di package pipeline. Itu hazardous chemical yang ada di pipeline bisa di-maintain untuk segera diisolasi. Jadi ketika terdapat kegagalan dari sistem atau pipeline tersebut, langsung bisa mengirimkan sinyal melalui field instrument yang membaca gitu ke safety instrumented system atau SIS, langsung menginterlock flow substance dari equipment sebelumnya itu agar bisa di stop, di close, sehingga tidak menambah kebakaran atau menambah fuel untuk terjadinya kebakaran. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai BP explosion berikut. Mohon maaf apabila masih banyak yang mungkin kurang sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Untuk selanjutnya bisa saya open to any discussion, bisa ditambahkan ke kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang.